Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Febrian Adi Pratama, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, kelas F, NIM 2024-51196. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai umat terbaik, yang diberikan panduan hidup sempurna melalui Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang akan saya sampaikan dalam khotbah kali ini adalah Islam dan ekonomi. Mengapa tema ini penting? Karena ekonomi merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya membahas aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan dalam aspek material termasuk ekonomi. Islam dan prinsip ekonomi. Ekonomi dalam Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepadanya. Prinsip ini memberikan landasan moral yang kokoh dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga manusia tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa prinsip penting dalam ekonomi Islam meliputi 1. Keadilan. Islam menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab dan raja agar manusia dapat berlaku adil. Dalam ekonomi, keadilan ini diwujudkan dengan distribusi kekayaan yang merata, menghindari eksploitasi, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah. 2. Larangan riba. Riba adalah salah satu dosa besar yang dilarang keras dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi melalui akad-akad yang halal seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. 3. Zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dengan zakat, orang kaya membantu mereka yang kurang mampu, sehingga tercipta keseimbangan sosial. Infak dan sedekah juga menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan mandiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik rezeki adalah hasil kerja tangan sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Islam sangat menghargai pekerjaan yang dilakukan dengan cara halal. Bahkan seorang pedagang yang jujur dan terpercaya dijanjikan akan bersama para nabi di surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Namun kerja keras harus diiringi dengan keimanan. Jangan sampai mencari harta dengan cara yang haram seperti korupsi, manipulasi, atau mengambil hak orang lain. Hal ini akan menghilangkan keberkahan dan mendatangkan murka Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di era modern ini, umat Islam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti 1. Ketimpangan sosial. Banyak kekayaan yang hanya berputar di kalangan tertentu, sementara sebagian besar umat masih hidup
di bawah garis kemiskinan. 2. Ketergantungan pada sistem konvensional. Sistem ekonomi global saat ini masih didominasi oleh sistem riba yang merugikan banyak pihak. 3. Kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah. Banyak umat Islam yang belum memahami pentingnya menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai solusi, kita harus memperkuat sistem ekonomi Islam, mendukung lembaga-lembaga keuangan syariah, serta membekali diri dengan ilmu tentang ekonomi Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, mari kita jadikan ekonomi Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Jadilah seorang Muslim yang produktif, jujur, dan peduli terhadap sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya meraih keberkahan dunia, tetapi juga keberuntungan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.